Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mari persiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan, supaya ibadah kita pagi hari ini tidak sia-sia, tapi membawa berkat senantiasa bagi kehidupan kita. Mari saudara kita berdoa. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang senantiasa melimpah. Kami boleh kembali datang kepada Tuhan beribadah. Inilah saat yang terindah. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami datang kepada Tuhan. Sumber segala berkat, Engkau akan memberkati kami hari ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bahwa hari ini adalah hari yang dikuduskan Tuhan, dan Tuhan mempersiapkan berkat untuk dicurahkan kepada kami. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan, biar Tuhan membimbing kami sepanjang ibadah ini menjadi berkat, sehingga kami diberkati oleh Tuhan melalui pujian, penyembahan kami, melalui firman Tuhan yang kami dengar, mulai doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian ibadah ini memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih. Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Mari kita mau siapkan hati kita untuk datang kepadanya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu amin Tuhan, kita mau menyembahmu Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Haleluya Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian. Kaulah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kita mau bersorak bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau terbang bersama Dia tinggi di awan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami. Haleluya, ku kan terbang bersama Yesus. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Hey, bukan terbang tinggi di awan bersamamu.
jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Hey, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu baku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan. Kita mau terbang bersama Yesus, bersama-Mu, oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang bersama-Mu Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, haleluya, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kami kan aman di dalam-Mu, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman, haleluya, dalam-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan sungguh nyata bagi kehidupan kita, amin. Sebab Allah sanggup untuk menyediakan semuanya untuk kita. Aku diberkati Tuhan, aku dilimpahi oleh anugerah-Mu, haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kami diberkati Tuhan oleh anugerah-Mu. Kasih setia-Mu nyata bagi kehidupan kami. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kami
bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Sebab Kau Allah yang sanggup untuk menyediakan segalanya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi oleh anugerah-Mu Tuhan, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepadanya. Yesus, kami mau mengiring-Mu Tuhan, menyembah-Mu seumur hidup kami. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani-Mu Tuhan, haleluya. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami,
sampai kami dapatkan mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji bukan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu Tuhan, janji bukan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan duduk diam, memperhatikan dan memfokuskan diri kita kepada firman Tuhan sebelum kita menerima perjamuan kudus. Mari saudara, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Boleh kami memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu, berkata-kata kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah-tanah yang subur. Ketika benih itu ditaburkan, maka benih itu akan bertumbuh, berbuah-buah lebat. Terpuji-pujilah nama Tuhan, diberkati yang menyampaikan, dan diberkati juga yang mendengarkan. Karena firman Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, tentunya bulan ini kita memiliki tema yang baru. Untuk itu, saya mendasari khotbah saya hari ini melalui Injil Yohanes pasal 10. Ayat 11 sampai ayat ke-15. Saya membacakan bagi Bapak Ibu Saudara, dan saudara juga bisa di rumah bersama-sama dengan saya membacanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar dengan tema Kristus Gembala Sejati. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi memiliki sosok gembala. Artinya, untuk menjadi pembimbing, pelindung, dan penyedia kebutuhan manusia. Manusia telah kehilangan sumber utamanya dan harus berusaha membimbing hidupnya sendiri. Mereka harus berusaha untuk melindungi diri mereka sendiri dan harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia mengembara di dalam dunia ini. Manusia tidak memiliki lagi tujuan hidup di dalam dunia ini. Manusia hanya menunggu kematian.
dan setelah itu dihukum. Kalau kita membaca dari Ibrani ya, pasal 9, Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, manusia hanya menunggu kematian dan setelah itu dihakimi. Manusia berusaha mencari sosok gembala agar mereka diselamatkan dari murka Allah. Namun banyak yang disesatkan sebab mereka tidak tahu gambaran yang seutuhnya, gembala yang sejati. Nah saudara, iblis menawarkan banyak gembala supaya manusia mengikuti ajakannya. Sesungguhnya mereka bukan gembala, mereka adalah pekerja palsu yang ingin menyesatkan dan menjerumuskan manusia lebih lagi di dalam dosa. Kita harus sungguh-sungguh tahu saudara, gembala yang sejati, yang akan menunjukkan, yang akan membimbing, dan yang akan membawa kita kembali kepada Bapa kita di sorga. Karena tujuan manusia, kita akan hidup bersama-sama di sorga. Oleh sebab itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus tahu bahwa Kristus adalah gembala yang dijanjikan. Allah berjanji akan mendatangkan gembala untuk menggembalakan umatnya. Allah digambarkan sebagai gembala yang mengangkat seekor anak domba supaya melindungi dan membawanya dekat hatinya. Saudara, kalau saudara membaca dari Mazmur pasal 78 ayat 11 sampai ayat 71 sampai ke 72 saudara, dikatakan bahwa dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, didatangkannya, nya itu nyahnya besar. Dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi saudara, Yesuslah gembala yang dijanjikan itu, ya. Allah menyamakan dirinya dengan seorang gembala yang baik untuk melukiskan kasihnya yang besar bagi umatnya. Tuhan Yesus sendiri menggunakan metafora yang sama untuk menyatakan hubungannya dengan umatnya. Kalau saudara membaca ayat yang ke-11 tadi, dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 11 tadi, bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, Kristus adalah gembala yang baik, ya. Ia memberikan nyawanya bagi kita. Nah saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Allah melalui Kristus dan oleh Roh Kudus demikian memperhatikan anak-anaknya. Ia mengasihi, ya. Ia mengasihi, ia memelihara, ia melindungi, ia membimbing, dan dekat dengan anak-anaknya. Sebagaimana dilakukan seorang gembala yang baik terhadap domba-dombanya sendiri. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau kita membaca dari Yohanes 10 tadi ayat 14, jelas dikatakan oleh firman Tuhan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, dan seterusnya. Saudara, orang percaya adalah domba-dombanya Kristus.
kita adalah miliknya. Dan kita menjadi sasaran khusus kasih sayang dan perhatiannya. Saudara, gembala yang baik ini digambarkan oleh Daud, ya. Hal ini diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Daud. Seperti yang dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur 23. Gembala yang baik, gembala yang sejati itu, ia mencukupkan semua kebutuhan domba-dombanya. Kalau diaplikasikan bahwa ia mencukupkan semua kebutuhan kita. Ia akan menyediakan semua hal yang hakiki. Ia selalu memberikan sukacita dan kebahagiaan sejati, serta menuntun kepada kebenaran. Ia menjadi pelindung dan pembela bagi kita. Itulah tugas seorang gembala. Ia selalu memberkati kita dalam segala situasi, baik ataupun buruk. Ia melimpahkan kemuliaannya yang senantiasa bagi kita. Janji kelimpahan dalam segala hal dan kehidupan kekal menjadi bagian kita, saudara. Dan kini kita menjadi miliknya. Haleluya. Saudara, Kristus bukan saja gembala yang baik, tetapi Kristus juga gembala yang menyerahkan nyawanya. Kristus selaku gembala yang baik, dengan kesediaannya untuk memberikan nyawanya karena dombanya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kenyataan ini menekankan keunikan Kristus selaku gembala. Kematiannya di kayu salib menyelamatkan dombanya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Yesaya 5 ayat 53 ayat 12 mengatakan, Yesaya 53, sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Haleluya. Jadi Yesus disebut terhitung sebagai pemberontak, padahal dia tidak menjadi penjahat yang harus menerima kematian. Tetapi Yesus mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya ke dalam maut untuk menyelamatkan kita. Saudara, di dalam pasal-pasal ini Kristus disebut sebagai gembala yang baik, ya. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 13 ayat 20 dan 1 Petrus 5 ayat 4, dia dikatakan gembala yang agung. Nah, saudara, di dalam 1 Petrus 5 ayat 4 khususnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ya, versi NIV, bahwa Yesus disebut adalah gembala yang utama. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, betapa bahagianya kita yang menjadi anak-anaknya. Sekalipun kita telah sesat seperti domba, tetapi Kristus telah menebus kita dari hidup yang sia-sia. Ia menebus kita bukan dengan barang yang fana, namun dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat, yang tercurah di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Ia mengampuni dosa-dosa kita dan tidak memperhitungkannya lagi, asal kita mau percaya kepadanya, saudara. Bersyukurlah, saudara, kita yang sesat jalan ini ditemukan Kristus, sehingga kita dapat diselamatkan, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara,
Tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya kita apabila tidak ditemukan Kristus. Di mana kita? Menjadi apa kita? Sebab itu jangan sia-siakan hidup kita yang singkat ini dengan hidup yang sia-sia. Hidup yang serupa dengan dunia ini, yang hanya memikirkan perkara-perkara duniawi, yang hanya menjauhkan hidup kita kepada kebinasaan. Marilah saudara kita mempersembahkan hidup kita yang kudus dan yang berkenan kepada Kristus, agar kita dipakainya untuk menjadi alat kemuliaannya. Sebab itu hiduplah dengan kesetiaan penuh, dengan ketaatan seperti domba-domba yang mengenal gembalanya, dan menuruti firman-Nya yang akan membimbing kita kepada kemuliaan surga. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, tetapi waspadalah terhadap pekerja jahat, ya. Waspada terhadap segala tipu muslihat iblis yang ingin menghancurkan gereja Tuhan dengan berbagai cara iblis. Ia akan memporak-porandakan apa yang dibangun oleh Kristus. Sebab itu perhatikan apabila ada yang mengatakan mengaku gembala jemaat yang melayani hanya untuk mencari nafkah atau kehormatan. Orang seperti ini termasuk orang upahan. Orang yang hanya mencari keuntungan untuk kepentingan sendiri. Oleh sebab itu waspadalah terhadap pekerja palsu. Dikatakan di ayat yang ke-12 tadi, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, pekerja upahan atau orang upahan, orang yang hanya mencari keuntungan dan kepentingannya sendiri, tidak membawa kita kepada Kristus. Tetapi dia ingin menjerumuskan kita, supaya kita diterkam oleh iblis. Oleh sebab itu jauhilah mereka. Sebab pekerja-pekerja upahan ini akan meninggalkan kita ketika jemaat menghadapi pergumulan. Dia akan membiarkan jemaat menghadapi si iblis yang akan menerkam, membunuh, dan membinasakan kita. Sebab orang upahan sesungguhnya bukan seorang gembala. Ia hanya mengaku gembala. Ia juga bukan pemilik domba. Sebab itu ia tidak memiliki ikatan batin dan hubungan pribadi dengan domba-domba itu. Ia bekerja hanya untuk mendapatkan upah. So, upah bukan berbicara tentang uang. Ya, upah bisa kedudukan, upah bisa kemuliaan, ya. Ada banyak hal bicara upah. Artinya mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dan memperdaya agar mengikuti kemauannya. Sesungguhnya ia seorang pencuri dan perampok. Maka itu saudara, domba-dombanya tidak mendengarkan suaranya. Sebab suaranya asing bagi mereka. Maksudnya asing itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pengajarannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Bagi mereka, dan mereka tidak mengenalnya, saudara. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 10 tadi ayat pertama dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya, hati-hati saudara. Bahkan di ayat ke-8 dikatakan lagi, saudara apa? Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Yohanes pasal 10 ayat 10a katakan apa, saudara? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Sebab itu saudara, kenalilah gembala yang sejati agar kita dapat membedakan yang palsu. Supaya kita jangan tertipu oleh bujuk rayu. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, pekerja palsu itu tidak bertanggung jawab. Tadi saya sudah sampaikan. Ia lari karena ia seorang upahan. Di ayat yang ke-13 dikatakan apa saudara? Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Gembala yang sejati saudara memperhatikan jemaat-jemaatnya. Sedangkan pekerja palsu, pekerja upahan hanya memikirkan kedudukan dan kepentingannya sendiri. Ia tidak memikirkan keselamatan jemaat-jemaatnya. Pekerja palsu tidak serta-merta akan menampilkan wajah aslinya kepada jemaat saudara. Ia akan berlaku layaknya seorang gembala sejati. Namun saudara, motivasi pelayanannya bukan didasari kasih dan perhatian kepada jemaat. Namun hanya mencari keuntungan, kepentingan diri sendiri, demi kedudukan dan kemuliaan diri sendiri. Pekerja palsu tidak akan mau mengorbankan dirinya bagi jemaat. Ya. Pekerja palsu tidak akan mau mengorbankan dirinya bagi jemaat. Ia akan pergi apabila keinginannya tidak tercapai. Beda ya dengan gembala sejati, yaitu Yesus Kristus yang mau menyerahkan dirinya, mau mengorbankan dirinya. Tetapi iblis saudara dan antek-anteknya, pengikutnya dan pelayannya tidak mau berkorban bagi kita. Mereka akan meminta korban. Karena pekerja palsu seperti serigala di tengah-tengah jemaat yang menerkam mangsanya dalam kehausan darah yang membinasakan orang untuk untuk keuntungan diri sendiri saudara, secara haram. Bukan secara halal ya. Itu yang ditulis oleh Yeskiel pasal 22 ayat 27 saudara. Saudara, Yesus Kristus telah memperingatkan agar kita waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara, nggak ada serigala yang baik ya. Serigala itu buas saudara. Dia akan mencabik-cabik kita, memakan kita. Kenalilah kepalsuan, kepalsuannya saudara, ya. Dengan bagaimana? Dengan cara apa saudara? Mengenal gembala yang sejati. Jadi kalau kita mau mengenal gembala yang palsu, kenali gembala yang sejati, yaitu Yesus Kristus, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengenal pribadi Kristus. Jangan asal tahu saudara, jadi Kristen asal tahu. Ya saya tahu Yesus, ya saya tahu. Atau saya kenal, ya asal kenal gitu loh. Sehingga kita tidak terkecoh saudara oleh kepalsuan mereka. Kalau kita mengenal sungguh-sungguh Kristus, kita tidak akan terkecoh saudara. Karena kita punya standar. Kita punya sosok panutan. Ya. Bulan lalu saya berbicara tentang itu. Bahwa Yesus adalah sosok panutan kita untuk menjadi Kristen yang sejati. Ya, karena Yesus adalah gembala yang sejati. Oleh sebab itu saudara, Yesus itu adalah gembala sejati mengenal domba-dombanya. Ya. Gembala yang sejati pasti mengenal domba-domba miliknya. Sebab ialah pemiliknya. Dan ia sangat mengasihi domba-dombanya. Dan ia selalu akan bersama milik kepunyaannya. Ya. Itu saudara, ciri orang mengasihi itu. Ya. Ia selalu bersama milik kepunyaannya. Tidak pernah meninggalkannya. Tidak sekalipun ia akan meninggalkannya. Bahkan orang yang mengasihi, gembala sejati yang mengasihi,
Ia rela menyerahkan nyawanya bagi ganti domba-dombanya. Gembala sejati dan domba-dombanya itu saling mengenal. Dikatakan di dalam firman Tuhan, akulah gembala yang baik. Di ayat yang ke-14 ya. Tadi dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, ada satu hubungan yang indah antara Kristus dengan jemaatnya. Antara gembala sejati dengan domba-dombanya. Kalau saudara adalah domba-dombanya, saudara harus mengenal Yesus. Itu sebuah keniscayaan saudara ya. Yang tidak bisa ditolak. Bagaimana saudara katakan aku mengenal. Tapi tidak pernah punya hubungan yang erat. Pengenalan dan kasih Allah akan anak-anaknya meliputi kasih sayang. Kesetiaan. Dan kepedulian yang penuh. Kita tidak akan dilupakan oleh Allah. Karena matanya senantiasa terarah kepada kita. Demi kebaikan kita saudara. Kita ini terukir di telapak tangannya. Kalau saudara membaca Yesaya pasal 49 ayat 15-16, Keluaran 33 ayat 17, Yeremia 1 ayat 5 saudara. Ya. Dikatakan bahwa wajah kita ada di pelupuk matanya, saudara. Haleluya. Bersyukurlah kita menjadi milik Yesus Kristus, gembala yang sejati. Yang menggembalakan kita dengan penuh kasih sayang. Ya. Dengan penuh kelembutan. Gembala yang baik itu tidak membedakan kita berdasarkan kebaikan kita. Ia mengasihi kita apa adanya. Sebab ia mengenal siapa kita. Ia membimbing kita di dalam kebenaran. Sehingga kita aman di dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terakhir saudara. Gembala sejati itu memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Firman Tuhan dikatakan. Sama seperti Bapa mengenal aku, ayat 15. Aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Haleluya, haleluya. Saudara, Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan bukan hanya menyerahkan nyawanya bagi kita, tetapi Kristus juga memberikan hidupnya seutuhnya bagi jemaatnya. Jadi saudara, Yesus itu tidak ada lain selain mengasihi saudara dan saya. Sampai hari ini. Perhatiannya, kepeduliannya, ya. Kita yang menjadi sasaran kasih Kristus itu. Sampai hari ini sudah. Sepenuhnya hidupnya dipersembahkan hanya bagi kita. Untuk kita dan kepada kita. Ya. Supaya apa? Supaya tidak ada satupun dari kita yang binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Oleh sebab itu hargailah pengorbanan Kristus dengan hidup seturut kehendaknya. Persembahkanlah hidup yang berharga ini demi kemuliaannya. Saudara, hidup ini berharga di mata Tuhan. Ya. Bersyukurlah kita. Ditemukan oleh Kristus, gembala yang sejati. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam serigala-serigala buas yang akan membinasakan hidup kita. Saudara, saya membayangkan kalau saya tidak ditemukan Kristus ya. Mungkin saya menyembah ilah-ilah lain. Ya. Mungkin saya juga tidak mengenal Tuhan, ya. Bersyukur juga kita menemukan gereja Gerakan Pentakosta. Khususnya Elohim, ya. Di mana kita bernaung. Sebab para bapak-bapak gereja kita mengajarkan ajaran yang benar dan injili. Sehingga kita tidak ada di dalam penyesatan dunia ini. Yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Marilah kita membawa jiwa bagi Kristus. Gembala yang sejati.
agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan menemukan kebenaran yang sejati. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kesimpulan daripada firman Tuhan hari ini, bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang sejati. Percayalah kepadanya dengan sepenuh hati. Kenalilah dia seperti dia mengenal kita masing-masing secara pribadi. Agar kita ada di dalam kasih, di dalam anugerahnya, serta kebaikannya yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan telah selesai, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan, berbicara tentang sosok Kristus, Gembala sejati. Terima kasih Tuhan menemukan kami, sehingga kami ditemukan oleh Tuhan, sehingga kami bisa dibimbing oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat gereja Gerakan Pentakosta yang Tuhan sudah pakai, khususnya Elohim dan Elohim Ministry, untuk kami bernaung dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga kami boleh menemukan kebenaran Injili. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang membimbing kami. Sehingga kami semua menemukan kebenaran di dalam Kristus. Kami dibawa kepada Kristus, Gembala yang sejati. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, saudara. Baik saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menerima perjamuan kudus. Mari persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk menerima perjamuan kudusnya. Tinggalkan semua beban, sehingga kita layak menerima perjamuan ini. Hamba-Mu menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat perjamuan kudus tercurah di atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan darah, dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari saudara kita pegang roti di atas tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita akan makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Pegang cawan di atas tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman, mari kita minum anggur dalam cawan ini dalam nama Yesus. Mari saudara kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami memperingati kematian Tuhan. Tuhan mati bagi kami. Kau menyerahkan hidup bagi keselamatan kami. Dosa kami diampuni. Darah Yesus tercurah bagi segala dosa-dosa kami. Menghapus dosa-dosa kami. Dan Tuhan bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan kami dan membangkitkan kami pada satu hari kelak. Supaya kami hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Saat ini kami berdoa buat gereja kami. Tuhan memberkati gereja kami yang sedang melaksanakan pembangunan. Tuhan tolong pembangunan pastori ini boleh berjalan dengan baik. Sehingga boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang terus mendukung pembangunan ini dengan penuh kasih, penuh ketaatan dan kesetiaan. Tuhan memberkati para donatur yang sudah memberikan sebagian dari harta mereka untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Sehingga pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan tolong, Tuhan berkati usaha pekerjaan Mr. Kwon. Tuhan berkati Pendeta Harun Pak. Tuhan memberkati Pendeta Andriana Mulia, Pendeta Dikio, bahkan Pendeta Dede Darmawan, Pendeta Dede Irawan, bahkan semua hamba-hamba Tuhan, bahkan saudara kami Pak Dermawan, semuanya yang terlibat di dalam pembangunan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati seluruh jemaat dalam pekerjaan, dalam usaha. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak pernah kekurangan, tetapi mereka dilimpahkan berkat. Dengan berkat itu mereka ingat akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Angkat segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Tidak ada sakit pun, satu sakit pun yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Karena bilur-bilur Tuhan di kayu salib menyembuhkan kami semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mau menyerahkan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat tetap setia, sekalipun ibadah kami masih online. Tetapi mereka setia setiap hari Minggu untuk menerima berkat firman-Mu. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Bagaimana saudara? Saudara diberkati hari ini? Pasti diberkati Tuhan ya. Karena berkat Tuhan itu selalu baru. Tidak ada berkat Tuhan yang basi. Tuhan selalu memberkati dengan berkat yang baru. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati melalui pujian yang membangun iman kita. Saudara diberkati melalui firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Sehingga kita semakin hari semakin percaya, semakin mengenal Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Gembala yang sejati. Saudara mari yang belum beribadah di satu gereja, saudara boleh bergabung dengan kami. Gereja Gerakan Pentakosta Elohim di Cicurug. Setiap minggu kami menayangkan ibadah-ibadah kami secara online. Saudara bisa buka di YouTube. Dan saudara boleh
menikmati berkat Tuhan. Saudara akan dididik, diajar oleh firman Tuhan. Bahkan bagi orang-orang yang melihat, menonton tayangan ini, yang belum percaya kepada Tuhan, mari saudara, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengasihi saudara. Dia ingin saudara diampuni, diselamatkan oleh Tuhan. Terima dia. Dan terima setiap tayangan kami yang akan membangun iman saudara. Sehingga saudara semakin hari semakin mengenal kepada Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada, khususnya jemaat Tuhan yang selalu setia di dalam ibadah sekalipun kita tetap online. Situasi kondisi yang semakin hari semakin mengerikan. Tidak mengurungkan niat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan melalui tayangan online ini. Tuhan memberkati saudara. Mari saudara, kita akan berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk semua rangkaian ibadah yang kami nikmati. Tuhan memberkati kami, memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas, yang memimpin pujian, singer, pemain musik. Tuhan memberkati multimedia, yang mengoperasikan multimedia, bahkan yang merekam, yang mengedit, semuanya yang terlibat di dalamnya, soundman, bahkan orang-orang yang di balik layar, yang bekerja sehingga terselenggaranya ibadah online ini. Tuhan memberkati. Berkat Allah melimpah atas kami semua. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan kami mau menerima berkat Tuhan. Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan arahkan tangan kita kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus-menerus yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, mulai saat ini sampai hari Maranatha. Yesus menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, hanya Kau yang layak. Kau layak disembah. Haleluya. Tetap semangat beribadah kepada Tuhan Yesus, tetap setia. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku